Oke, sebelum kita memasuki pada tutorial atau basic CapCut, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan resolusi video, bagaimana kita cara nge-shoot video ketika take gitu ya. Jadi saya akan di sini menjelaskan secara singkat, secara basicnya aja, secara hal yang penting-pentingnya saja gitu ya. Yang pertama, apa itu resolusi video gitu ya. Jadi di dalam video itu ada beberapa resolusi video gitu. Jadi video itu memiliki resolusi sendiri gitu. Jadi dalam artian resolusi video adalah ukuran file dengan satuan pixel. Pixel merupakan kerapatan titik yang membentuk frame atau suatu file, baik gambar maupun video. Jadi semakin pixelnya tinggi, maka akan semakin detail hasilnya. Dengan begitu kualitas video akhirnya akan semakin maksimal gitu. Contoh, sekarang itu ketika kalian nge-shot di HP ataupun di kamera kan pasti ada resolusinya ya. Ketika misalnya sekarang itu ada resolusi HD, Full HD, apalagi sekarang kamera yang tercanggih itu bisa sampai 4K, apalagi kalau dalam perfilman Hollywood itu bisa mencapai 8K atau 8K gitu ya. Itu resolusi yang sangat tinggi. Dan semakin resolusi tinggi itu kan videonya akan semakin bagus dan akan semakin detail gitu ya. Nah, untuk sekarang itu kalian disarankan menggunakan resolusi minimal itu Full HD saja ketika kalian ngerekam, dan ketika kalian hasilnya nanti untuk diedit atau untuk dijadikan videonya gitu. Jadi untuk resolusi Full HD itu resolusinya itu 1080p. Jadi isi ukuran pixelnya itu 1920 pixel kali 1080 pixel. Jadi nanti kalau di CapCut-nya itu akan otomatis ya. Kalau ketika kalian nge-shoot Full HD, ketika kalian mengedik di CapCut itu akan hasilnya jadi Full HD juga gitu ya. Jadi CapCut ini lebih simpel gitu ya. Mungkin seperti itu penjelasan tentang resolusi video. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih perbedaan antara scene, shot, egg, dan tag. Jadi ketika kalian bikin video, alangkah baiknya kalian membuat skripnya dulu gitu. Jadi kayak membuat naskahnya, membuat storyboardnya. Jadi supaya kalian ketika membuat videonya lebih teratur gitu. Jadi scene adalah tempat atau setting di mana kejadian itu berlangsung. Jadi dalam satu scene ada beberapa shot. Jadi ada beberapa angle kamera yang beda. Nah, itu ketika beberapa angle kamera yang berbeda itu disebutnya shot. Nah, kumpulan scene atau kumpulan beberapa scene itu bisa disebut dengan egg. Jadi misalnya satu egg itu ada 5 scene, 5 tempat yang berbeda, atau 5 adegan yang berbeda gitu. Nah, jika tag adalah ketika kalian shot itu ada berapa kali tag gitu. Misalnya tag 1 action, rekam, ternyata gagal gitu. Nah, kalian lanjut sampai tag yang dimana berhasil, misalnya sampai 5 kali tag, dan tag 5 itu tag yang berhasil ketika kalian shot atau ngerekamnya gitu ya. Jadi tag itu total berapa kalian ngerekam, nge-record dalam satu kali shot gitu. Oke, yang pertama kalian bisa buka Google Chrome kalian. Oke, lalu kalian search aja download CapCut for PC. Bisa cari untuk yang paling atas saja di website Uptodown. Langsung klik saja download, lalu tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, di sini kita akan menginstal aplikasi CapCut-nya ya. Jadi untuk menginstal ini simpel saja sih, tinggal di klik saja si mentahan yang tadi kita sudah download di internet, kita klik saja, kita di-agree saja seperti biasa dan langsung install saja. Simple seperti menginstal aplikasi di HP gitu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah, kita akan langsung mencoba aplikasinya, di klik start now. Nah, ini dia tampilan awal dari aplikasi CapCut.
Oke, sebenarnya kita ini bisa sign dulu ya, sign menggunakan akun yang sama dengan HP itu bisa. Tetapi di sini saya akan langsung bagaimana cara membuat project CapCut dari nol gitu ya. Ini kan ini projectnya masih kosong ya. Ini kita coba. Nah, ini kita start creating untuk membuat new projectnya. Nah, ini dia tampilan timeline atau ruang kerja untuk aplikasi CapCut. Simple dibanding aplikasi-aplikasi profesional yang lainnya seperti Adobe Premiere atau DaVinci. Kan kalau aplikasi itu agak ribet ya. Kalau di CapCut ini lebih simple. Jadi semua orang akan bisa, hampir sama dengan yang di HP gitu. Jadi semua orang pasti akan bisa gitu. Oke, di sini banyak sekali fitur-fitur yang disediakan dan ada beberapa tools gitu ya, seperti ini. Tools media, audio, tools text, tools sticker, tools effect, tools transition, tools filter dan adjustment. Jadi tools ini tuh hampir sama kayak di HP ya, seperti audio ini untuk menambahkan background atau audio atau voice over. Kalau text itu untuk menambahkan teks atau tulisan pada videonya, stiker untuk menambahkan emoticon atau hal unik semacamnya. Untuk efek bisa menambahkan efek nanti sesuai apa yang kalian butuhkan di dalam videonya. Untuk transition, antar perpindahan antar footage, kalian bisa memberi transition atau enggak. Untuk filter itu hampir sama dengan color grading gitu. Jadi untuk mewarnai sebuah video, dan adjustment untuk menyesuaikan seperti exposure, kecerahan suatu video gitu ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat project video simple di CapCut ya. Saya akan mencontohkan dengan beberapa footage gitu ya. Ini saya akan memasukkan beberapa footage yang saya sudah rekam sebagai contohnya. Ini tinggal di drag and drop saja ke sini. Drag and dropnya itu bisa satu-satu atau dibarengin semua footage-nya, itu bisa gitu, tergantung kalian nanti ketika proses mengeditnya gitu. Karena di sini saya perlunya untuk membuat video sinematik simple gitu ya, dan saya tidak memerlukan audio yang ada di dalam video ini, saya akan mute dan ada di sini mute klip audio gitu. Tinggal diklik saja dan otomatis semua footage yang ada di track ini audionya hilang gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan background. Contoh saya tarik ini aja. Untuk background juga tinggal di drag and drop saja, sesuaikan. Karena saya ingin langsung di bagian tengah untuk backgroundnya, kita coba untuk bagian sini. Nah, setiap video itu alangkah baiknya kita diberi fade in, bisa lewat sini fade in ya. Nah, contoh segini kita coba di play. Di sini kalian bisa membuat video ini menjadi slow mo. Di sini kan banyak fitur-fiturnya, kayak ada fitur settingannya kayak video, audio, speed, animation, tracking, dan adjustment. Karena di sini saya ingin membuat video ini menjadi slow motion, ini tinggal diklik saja speednya. Misalnya saya ingin dijadikan menjadi 0,6. Nah, supaya hasilnya smooth, ini kita dikasih smooth slow mo. Jadi dia nanti akan ngeproses dulu. Nah, jika sudah dan video ini akan jadi slow mo nya smooth. Soalnya biasanya ketika kalian meng-shootnya dengan fps nya yang kecil atau di bawah 50 fps, ketika kalian di slow mo itu akan tertekan atau drop fps gitu. Jadi apalagi makin slow mo gitu. Jadi si CapCut ini sudah menyediakan fitur smooth slow mo. Kalau di Premiere itu optical flow, kalau di CapCut sudah disediakan fitur smooth slow mo gitu. Nanti kita coba lagi ininya, kita play saja. Nah, jika sudah slow mo, tinggal sesuaikan dengan apa yang mau kalian edit nih gitu. Misalnya di sini saya akan menyesuaikan dengan beat lagunya. Nah, di sini saya akan tinggal ditarik aja di sini. Nih bisa ditarik gini atau di split. Ini untuk nge-cutnya atau splitnya. Kalau split tinggal diklik saja terus di delete, atau bisa dengan cara ditarik saja. Jadi ada dua cara. Nah, kita sesuaikan dengan lainnya,
sesuaikan seluruh footage-nya dengan apa yang kalian pengen atau dengan apa yang udah kalian konsep gitu ya. Jika sudah, misalnya kalian endingnya di videonya seperti ini, tinggal kalian cut saja lagu ujungnya, itu di split saja, bagian sininya di highlight, dan kalian kasih fade out di sini nih, fade outnya kasih lagi. Nah, dicoba dulu saja videonya. Nah, jika sudah, kalian bisa menambahkan efek-efek yang disediakan, seperti efek atau transisi atau filter atau apapun gitu ya. Ini kalian bisa menambahkan sesuai dengan apa yang kalian pengen. Jika sudah, ini tinggal di export saja, export, dan di export toolnya disimpan di mana yang ingin kalian save. Misalnya saya ini contoh, saya contoh di sini untuk hasil endingnya, dan settingannya boleh dirubah, tapi untuk ini recommendednya di 30 fps saja, dan kita ekspor. Nah, jika sudah, video kalian sudah jadi gitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghilangkan green screen pada CapCut. Ini saya contohkan ya pada footage ini. Kita drag and drop saja. Nah, cara yang pertama itu, si video ini kita tarik ke atas, dijadikan sebagai overlay. Nah, seperti ini. Lalu ketika sudah ditarik ke atas untuk videonya, klik saja videonya. Lalu pada bagian video ini ke bagian cut out, bagian sini cut out, dan ada dua pilihan di sini. Kalian bisa menggunakan chroma key atau auto cut out. Itu tergantung kalian. Kalau misalnya backgroundnya lebih mudah, itu bisa auto cut out aja, dia akan nge-prosedur dan otomatis backgroundnya hilang. Jadi seperti itu cara green screen gitu. Jika di chroma key, bisa saja tinggal diklik saja colornya, diklik di color picker, ambil yang paling cerah di sini, dan ini yang disesuaikan saja. Nah, cukupnya aja. Tapi sebenarnya lebih rapi menggunakan auto. Nah, itu lebih rapi. Jadi seperti itu cara green screen pada CapCut.